Debat kedua pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo kembali dipastikan tak akan dihadiri oleh salah satu pasangan calon. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Kota Gorontalo Mario S. Nurkamiden, di mana pasangan tersebut adalah pasangan nomor urut 2 Ramli Anwar Ana Supriyana. Mario menjelaskan sebelumnya KPU Kota Gorontalo telah menerima surat dari tim Ramah mengenai ketidakikutsertaan pasangan nomor urut 2 dalam debat terakhir Pilwako 2024. Selain itu berdasarkan PKPU nomor 13, ketidakhadiran pasangan calon merujuk pada 3 alasan. Di antaranya melaksanakan ibadah, kedua mengalami gangguan kesehatan, dan ketiga menolak. Sementara dari isi surat yang diterima KPU tidak melampirkan apapun terkait alasan dari ketiga rujukan tersebut. Sehingga dapat dipastikan pasangan Ramah tidak akan ikut dalam debat kedua atau debat terakhir KPU Kota Gorontalo. Semalam kami juga sudah mendapat surat dari paslon, dan salah satu paslon atas nama Ramli dan Ana sesuai nomor surat 44-TP Ramah garing 10/2024. Itu tentu mereka melakukan pemberitahuan berdasarkan PKPU 13, kemudian juga Juknis 1363, mereka untuk tidak hadir pada saat debat. Dan tentu kalau merujuk di peraturan KPU 13 dan juga Juknis 13 itu kan ada 3 alasan ketidakhadiran paslon. Yang pertama soal ibadah, dan itu tentu harus dilengkapi dengan surat dari instansi terkait yang berikut terkait dengan gangguan kesehatan. Itu pun kalau merujuk di PKPU tentu harus ada surat dari dokter ataupun pihak terkait, dan ketiga itu menolak. Nah, dari isi surat yang disampaikan oleh tim Ramah ini tidak melampirkan apapun, sehingga kami menyampaikan bahwa kepada masyarakat besok itu debat mungkin ini secara surat resmi dari tim Ramah tidak ikut dalam debat kandidat. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini terus kita akan informasikan kepada masyarakat terkait perkembangan debat besok. Nanti hasil technical meeting nanti kita akan lihat dari 4 pasangan calon, ada sudah beberapa juga yang sudah berkonfirmasi untuk hadir dalam pelaksanaan debat. Dan tentu debat ini merupakan debat terakhir pada publik ataupun debat terbuka. Ini bagian daripada rangkaian kampanye. Tentu substansi daripada debat ini adalah bagaimana melakukan pendalaman visi misi dan program untuk setiap calon oleh akademisi ataupun tokoh-tokoh yang ditunjuk kita sebagai panelis. Yang berikut bahwa substansi debat ini juga salah satu upaya kita mempublikasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat apa-apa saja yang menjadi visi misi serta program daripada. Nah, tentu alasan terkait ketidakhadiran itu tadi. Yang pertama soal sakit, kemudian dilampirkan oleh surat dari dokter ataupun dari rumah sakit, kemudian ibadah. Yang terakhir adalah menolak. Artinya ketika tidak ada alasan, tentu ini bagian dari penolakan dan tidak bersedia untuk hadir pada pelaksanaan debat. Dan tentu impact ataupun sesuai Juknis, ya kita harus menyampaikan ke publik bahwa dari 4 pasangan calon hanya 3 yang bersedia ikut debat. Berarti sudah bisa dipastikan itu, Mas? Ya, dengan surat yang sudah dikirim semalam itu dipastikan salah satu paslon tidak hadir dalam pelaksanaan debat terbuka. Dan insya Allah penyelenggaraan debat kedua nanti itu pada tanggal 6 besok pada pukul 13.00, dan tentu hal-hal yang kita siapkan dalam rangka mempersiapkan debat hari ini juga kami akan mensortir, kemudian juga menetapkan soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan dikasih oleh tim perumus. Ditambahkannya, debat ini pun merupakan sarana publikasi dalam mensosialisasikan visi misi maupun program setiap pasangan calon kepada masyarakat maupun yang belum menentukan pilihan. Untuk debat kedua nanti, para pasangan calon akan beradu gagasan sesuai dengan subtema yang berfokus pada kepariwisataan, disabilitas, infrastruktur, dan gender.
Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan segala sesuatu, diantaranya berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan debat kedua nanti dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Tim Liputan Advertorial, Mimosa TV.